ketemu lagi bareng aku, Yosida Sinta, salah satu dari konsultan Oriflame yang udah ngejalin bisnis Oriflame sejak tahun 2013 ya. Jadi sekarang tahun 2022 udah hampir ya 9 tahun lah ya aku ngejalin bisnis ini. Nah, di video kali ini aku pengen bikin video tentang gimana sih cara mengatasi penolakan-penolakan yang pastinya akan kita temui setiap hari ketika kita bergabung menjadi member Oriflame dan memutuskan untuk fokus cari duit bulanannya. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe ya YouTube channel ini supaya aku makin semangat bikin video-video pengalaman aku, tips-tips ataupun motivasi supaya kamu yang belum bergabung jadi member Oriflame pengen bergabung ataupun kamu yang udah jadi member Oriflame itu jadi makin semangat untuk ngejalin bisnis Oriflame ini. Oke, siapa nih yang udah jadi member Oriflame terus ngerasain yang namanya ditolak sama prospekan, sama temen, sama orang yang kita ajakin untuk bergabung di bisnis ini. Terus terang, waktu aku join awal di bisnis Oriflame ini, awalnya tuh aku nggak niat banget gitu ya untuk ngejoin bisnis ini. Kenapa? Karena aku tuh ngerasa samalah standar seperti yang lain. Aku tuh nggak punya temen ya, karena aku memang ibu rumah tangga yang setiap harinya tuh di rumah terus. Udah gitu aku juga ngerasa aku nggak jago jualan gitu ya. Terus dulunya nih tahun 2013 aku tuh belum seneng-seneng banget yang namanya dandan atau make up. Justru karena aku join di bisnis ini, aku tuh jadi seneng gitu loh, pengen belajar dandan, terus pengen bisa dandan supaya kalau ada acara-acara, event-event gitu ataupun kumpul-kumpul gitu ya, aku bisa make up tanpa harus ke salon. Kan lumayan kan ya, lebih irit gitu ya, dan kita bisa mengasah kemampuan kita supaya bisa bikin kita tampil lebih cantik dan menarik. Nah, jadi awalnya tuh seperti yang aku ceritain tadi gitu ya, nggak terlalu suka dandan dan belum bisa dandan, terus ngerasa nggak punya banyak temen. Tapi setelah aku jalanin sebulan gitu ya, aku tuh kan belajar sebenarnya di Oriflame tuh kayak apa sih, karena memang pada dasarnya aku tuh orangnya tuh penasaran gitu ya. Terus kalau emang sesuatu itu tuh menjanjikan dan menghasilkan, aku tuh pasti akan kejar gitu loh ya. Kebetulan sebenarnya pada waktu aku join di awal itu aku dalam keadaan butuh duit gitu ya, butuh duit di tahun 2013, butuh duit. Tapi ya agak-agak malas juga jujur ya. Tapi setelah aku pelajarin sistemnya Oriflame itu seperti apa, terus keuntungannya apa, terus kalau dijalin bener-bener tuh fokus tuh dapatnya apa aja, aku tuh cukup takjub loh ya. Karena setelah aku baca tangga suksesnya di Oriflame, menurut sukses plan itu sebenarnya kita bisa punya penghasilan minimal 5 juta per bulan itu dalam waktu minimal tuh 6 bulan, tergantung ya. Untuk member-member yang sekarang tuh keren-keren banget. Kadang tuh mereka tuh bisa punya penghasilan 5 juta tuh dalam waktu 3 bulan doang gitu. Kalau zaman aku dulu, aku dapat penghasilan 5 juta tuh dalam waktu itu 8 bulan ya. Nah, apa aja sih yang aku kerjain? Jadi sebenarnya tuh sama yang dijalankan sama seluruh konsultan Oriflame atau sekarang disebut brand partner. Itu yang dilakukan itu adalah sama. Kita itu ada yang pertama adalah tupo itu adalah tupo itu adalah orang minimal 100 poin, yang kedua itu rekrut, yang ketiga itu bina itu adalah mengajarkan tim kita atau orang-orang yang sudah kita rekrut. Nah, tentunya karena aku pengen punya gaji bulanan, aku harus merekrut, karena tumbuh dan kembangnya bisnis ini nyawanya adalah rekrut. Sebenarnya sih bukan cuma bisnis Oriflame aja ya, semua sektor bisnis itu harus ada orang baru. Kamu misalnya mau punya online shop, ya kamu harus punya reseller baru atau user baru, pembeli baru, customer baru, semuanya baru. Dan kenapa? Karena kita nggak bisa
mengadakan orang-orang lama terus menerus. Nah, di Oriflame sama ya, aku harus ngerekrut itu adalah aku ngajakin orang lain untuk bergabung di bawah aku. Nanti setelah mereka bergabung di bawah aku bertugas atau bertanggung jawab untuk mengajarkan dari A sampai Z hingga mereka sukses. Tapi ternyata ketika aku menjalankan itu, setiap hari aku mengalami yang namanya ditolak ataupun penolakan. Nah, penolakan inilah yang sebenarnya membuat orang-orang itu yang ya mungkin yang pengen punya hasil cepat, pengen punya duit cepat, mereka tuh nggak sabar dan tidak kuat mental menghadapi penolakan-penolakan itu sendiri ya. Jadi setiap hari tuh aku tuh ditolak. Bahasanya juga macam-macam ya. Penolakan tuh bisa secara langsung ataupun secara tidak langsung. Secara langsung, enggak mbak, makasih. Terus udah gitu, nanti aku tanya suami dulu ya. Terus maaf mbak, aku lagi sibuk. Ya standar lah ya, sama seperti kalau kita nolak kalau kita lagi telepon misalnya dari bank tertentu nawarin apa, mbak maaf saya lagi sibuk, itu juga termasuk penolakan secara halus. Jadi sebenarnya dalam kehidupan kita itu menerima penolakan dan kita juga suka menolak. Kalau misalnya kamu jalan di mall ditawarin brosur kamu nggak mau, atau nggak kamu terima terus brosur kamu buang, ayo siapa yang kayak gitu ya kan. Nah, kurang lebih seperti itu. Setiap hari aku mengalami penolakan. Kebetulan aku ngejalanin bisnis ini tuh bener-bener murni online. Gimana mau offline, karena aku pada tahun 2013 anakku masih umur 3 tahun sama 2 tahun gitu ya. Terus pokoknya rempong banget, ribet banget. Aku juga nggak sanggup kalau harus keluar rumah. Terus aku juga nggak punya banyak teman. Jadilah aku ngerekrut secara online gitu ya. Jadi aku menjalankan bisnis ini waktu itu adalah lewat Facebook, dan aku bertemu atau berteman dengan orang-orang baru. Tentunya aku harus punya orang-orang baru yang akan aku tawarkan bisnis Oriflame itu kan. Nah, jadi tips supaya kita tuh bisa mengatasi penolakan tersebut itu apa aja ya. Yang pertama kita harus yakin dulu ya. Yakin dulu, tetapkan tujuan kita mau join di Oriflame itu sebagai apa. Sebenarnya nggak masalah misalnya kamu tuh join di awal tuh males ataupun segala macam ya, tapi cepet-cepet tentukan. Karena di Oriflame itu ada 3 tipe member gitu ya. Mau jualan aja boleh, mau jalanin bisnisnya boleh banget, ataupun mau pemakai aja. Nah, kalau misalnya kamu udah menentukan, oh aku butuh duit nih gitu ya, siapa sih yang nggak butuh duit gitu kan. Aku butuh duit minimal 5 juta per bulan. Pelajarin di Oriflame itu bisa dapat 5 juta per bulan tuh dalam waktu berapa lama sih? Kalau udah kamu tanya ke upline kamu atau orang yang ngerekrut kamu, gimana caranya biar aku bisa dapetin duit beneran mbak di sini, karena aku butuh banget yang namanya duit. Sudah itu yakin dulu, kalau misalnya aku harus yakin gitu ya. Karena waktu itu setelah bulan kedua aku yakin, ya udah, mau apapun halangannya, hambatannya, aku harus kuat gitu ya. Karena nggak ada pilihan lain. Kalau misalnya aku mau kerja di kantor, aku harus nggak anak aku, dan aku nggak sanggup itu. Terus belum lagi yang drama-drama PRT, ART gitu ya, daripada pusing gitu kan ngurusin ART, ya udah cari kerjaan yang bisa dijalanin sambil jagain anak. Jadi tips yang pertama itu adalah kita harus yakin dulu sama bisnis Oriflame, bahwa bisnis Oriflame itu bisa memberikan kehidupan kita yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Percaya ya, bisnis Oriflame itu sama kita tuh kayak pasangan ya. Kayak misalnya kita sama suami kita, ketika kita mau memutuskan menikah sama pasangan kita, pasti kita harus percaya dulu sama dia. Karena kalau misalnya kita nggak percaya sama dia, kita nggak akan bisa langgeng gitu ya, dan pernikahannya tuh nggak akan bisa long lasting, karena ya kita nggak yakin gitu. Makanya penting banget untuk kita untuk bisa percaya sama Oriflame. Percaya deh kalau misalnya ketika kita bertemu dengan Oriflame, ataupun ketika kita klik iklan, ataupun kita ketemu kan di Facebook, di Instagram, ataupun ketika kita ditawarkan Oriflame sama seseorang, itu adalah merupakan bagian dari urutan hidup yang sudah ditentukan Allah buat kita. Percaya bahwa Allah itu mempertemukan kita di Oriflame itu bukan tanpa sebab gitu ya.
Jadi di saat kamu mungkin lagi susah, galau, butuh duit, terus pokoknya segalanya lah ya, terus kamu ditawarin Oriflame, itu bukan tanpa sebab. Justru Allah itu memberikan kita itu jalan keluar, tergantung kita peka atau tidak sama Oriflame itu gitu ya. Jadi kalau misalnya aku dulu tuh ngerasa kan aku di posisi yang pengen punya duit, karena dulunya aku ngantor, terus udah gitu setiap gajian tuh tanggal 28, aku inget banget. Terus udah gitu setiap tiba-tiba aku harus resign ngurusin anak, tapi aku pengen banget punya gaji gitu ya. Aku tuh pengen tetap bisa menghasilkan sesuatu. Terus ketika saat itu tahun 2013 aku dipertemukan sama Oriflame. Di bulan kedua aku sadar gitu, ya Allah, mungkin ini adalah jalan keluar yang telah kau berikan kepadaku gitu ya. Mungkin di bulan pertama aku nggak ngeh gitu ya, tapi di bulan kedua aku berusaha untuk kalau misalnya nggak Oriflame aku mau ngerjain apa lagi gitu kan ya. Jadi aku pelan-pelan belajar, dan alhamdulillah aku bisa punya penghasilan 5 juta per bulan dalam waktu 8 bulan gitu ya. Jadi sebenarnya Allah mempertemukan kita dengan Oriflame itu bukan tanpa sebab, tergantung kita peka atau enggak gitu ya. Jadi kita harus yakin, dan yang kedua kita harus percaya. Jadi kita sebelum kita prospek, kita harus percaya dulu bahwa pasti ada Allah yang akan ngebantuin kita lewat Oriflame. Oke, yang ketiga adalah kita harus punya tujuan, teman-teman. Tujuan tuh kayak gimana sih? Tujuan itu kayak misalnya kita mau pergi, udah siap-siap, kita mau bawa tas, terus kita udah naik motor, naik mobil, naik angkot, naik bis, atau naik apapun, ataupun sekalipun kita jalan kaki, kita pasti harus punya tujuan dulu kita mau kemana. Jadi sama di Oriflame, kalau misalnya kita punya tujuannya tuh mau cari duit, tapi harus tahu gitu loh duitnya tuh buat apa. Banyak loh yang nggak bisa jawab, kalau kamu punya 5 juta per bulan, kamu mau pakai uang itu untuk apa? Apa ya gitu ya. Jadi karena kita pun sendiri belum tahu uangnya buat apa, keinginan kita atau semangat kita untuk mendapatkan uang itu tuh ya dapat syukur, nggak dapet ya udah deh gitu kan ya, karena kita sendiri nggak tahu tujuannya buat apa. Jadi kalau misalnya contohnya kita mau pergi, udah siap-siap, udah pakai baju, udah dandan, udah cantik, udah rapi, udah naik mobil nih atau naik motor, tapi kita nggak tahu tujuannya mau kemana, jadi kita akan kemana? Kita akan membawa motor kita cuma muter-muter, dan ujung-ujungnya akan balik lagi ke rumah gitu kan. Kenapa ya? Karena kita nggak tahu tujuannya mau kemana, kita mau ngapain gitu ya. Nah, kalau misalnya aku boleh saran, kalau misalnya kamu butuh duit bulanan di Oriflame, tentukan dulu uangnya berapa gitu ya. Misalnya kalau 5 juta per bulan itu alokasinya seperti apa? Misalnya 2 juta bisa dipakai untuk aku nabung gitu ya misalnya, terus 3 jutanya dipakai buat bantu rumah, misalnya nih 2 jutanya misalnya dibuat bantu rumah keluarga, dan 1 jutanya untuk ngasih orang tua misalnya gitu ya. Jadi ketika kita tahu, oh saya emang butuh 5 juta untuk ini, otomatis semangat yang akan keluar dari kita itu akan beda dengan kita cuma butuh doang, pengen doang. Kalau misalnya kamu nggak punya tujuan uang itu buat apa, itu artinya kamu bukan butuh duit, tapi cuma pengen dapat duit. Karena kebutuhan sama kepengenan itu sebenarnya beda, dua hal yang mirip tapi sebenarnya berbeda ya. Kalau misalnya butuh, sebenarnya kita belum punya itu, tapi kita butuh itu untuk sesuatu. Misalnya kita belum punya wajan gitu ya, tapi kita butuh wajan tuh buat masak, belum punya panci lah ya buat masak, ya kita harus berusaha untuk dapetin tuh panci kan. Karena kalau nggak punya panci, kita misalnya nggak bisa masak. Tapi kalau kita pengen panci, kita udah punya panci,
terus kita pengen panci lagi yang harga 500.000, kita pengen panci lagi yang harganya 1 juta. Itu adalah kepuasan semata gitu ya, bukan kebutuhan. Jadi pastikan ketika kamu pengen fokus di Oriflame, kamu harus tahu tujuannya untuk apa. Jadi kamu harus tahu nominal yang ingin kamu capai itu dan kegunaannya untuk apa, termasuk alokasinya gitu ya. Percaya deh teman-teman, ketika kamu mengalami penolakan, ketika kamu mungkin bahkan bukan cuma ditolak tapi dihina, kamu akan tetap terjalan terus. Kamu nggak peduli sama yang namanya tantangan, karena kamu siap untuk ngadepin itu semua. Kenapa? Karena kamu punya tujuan. Jadi kalau misalnya kamu udah siap-siap mau jemput anak kamu gitu ya, terus udah naik motor nih, atau tiba-tiba motornya mogok di jalan, nggak mungkin kan kamu itu pulang ke rumah terus anak kamu nggak kamu jemput gitu ibaratnya, ya kan? Nggak mungkin. Yang ada kamu dorong tuh motor, cari bengkel, benerin tuh motor, terus jalan lagi untuk jemput anak kamu, karena tujuannya ke situ. Kalau misalnya kamu naik motor gak punya tujuan, muter-muter motornya mogok, ya udah kamu pulang aja gitu kan, karena ya udah mau ngapain lagi kan, mogok gitu kan ya, nggak mau ribet gitu. Nah jadi penting banget yang namanya tujuan itu sendiri ketika kita bergabung di Oriflame. Udah mulai ngerti kan ya dan paham bahwa di Oriflame ini kita butuh mental yang kuat gitu ya. Mental yang kuat itu bukan mental apa ya, bukan mental kayak dimarahin bos, bukan kayak mental telat bangun, atau bukan karena mental telat masuk kantor, bukan. Tapi di Oriflame ini kita dilatih untuk menjadi seorang pebisnis. Pebisnis itu adalah orang yang punya bisnis sendiri. Jadi jatuh bangunnya bisnis kamu itu tergantung sama kamu sendiri. Ibaratnya kita punya butik gitu ya, jatuh bangun atau berhasil atau tidaknya butik kita tergantung dari apa yang kita kerjakan dan sampai di mana mental kita ataupun perjuangan kita untuk membuat butik kita itu rame pengunjung ataupun laku. Nah sama kayak di Oriflame. Jadi di Oriflame itu penting banget ya namanya punya tujuan, yakin dan percaya, supaya ketika kita mengalami penolakan atau supaya ketika kita mengalami hambatan, kita itu nggak cepat melempem. Kita punya mental yang kuat, mental baja, supaya kita bisa bertahan dan berhasil di bisnis ini. Oke teman-teman, segitu dulu video tentang tips gimana caranya menghadapi penolakan di Oriflame supaya kamu bisa tetap bertahan dan makin melejit serta berkembang di bisnis ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.